Seseorang yang sejak kecil nggak pernah merasa cocok dengan dunia pahlawan. Sewaktu dia kecil, dia selalu digambarkan sebagai anak pemalu dan cenderung sendiri. Dia lebih tertarik mempelajari karakter monster daripada hero. Yang menarik di sini alasan dia suka monster bukan karena dia ingin menghancurkan dunia atau sebagainya, tapi karena di setiap story monster selalu berakhir kalah. Hero selalu menang dan gak ada yang bertanya tentang apapun. でもカニマジン惜しかったね。マッハウーマンとリトルジャスティスが加勢してきても3対1で互角だったのはすごくかっこよかった。だってカニマジンは綺麗な海を守りたかっただけなんだよ。そのためにたった1匹で戦ってたんだ。悔しかっただろうな。昨日のジャスティスマン見た？ついに出たな、新技ジャスティスファイヤーキック。かっこよかったよな。ハンパパーンジャスティスマン登場。ポンジャスティスマンキック。なんだこりゃ、走馬灯ってやつか。随分と嫌な記憶じゃねえか。ローが暴れてる。遊んでただけなのに急に画廊が怒り出した。ヒーローごっこしてて画廊がタッチャーにマジギレした。お前なんで暴れたりしたんだ？それはヒーローごっこで怒ったと聞いたが本当なのか？たっちゃんがいつも遊びと現実の区別もつかないのか？違うんです。いつも僕が怪人役で。お前が暴れたんだろ。いや、そんな話じゃない。俺はヒーローごっこを通して圧倒的理不尽さを感じていたんだ。ジャスティスマンクロスチョップ。なんで避けてんのお前。みんなちょっと画廊押さえてて。オッケー。当然だが、怪人役が勝つシナリオは存在しない。俺は必ず負ける。ジャスティスマンキック。怪人ガロうんこマン撃破。みんな画廊を押さえてて。今日だぞ。話せ。僕はたっちゃんと勝負を。違う、お前は悪いことをしたんだ。みんなに謝りなさい。何が正義だ、何が悪だ。結局は多数派の意志によって俺が殺されていくだけだ。理不尽だ、許せん。Kenapa monster selalu dipaksa jadi penjahat? Satu kejadian paling membekas waktu kecilnya yaitu saat dia dijadikan bad guy dalam drama. Semua anak laki-laki memilih ingin jadi pahlawan yang mengalahkan monster. Garou dipaksa jadi monster, yaitu dibully, dijatuhkan, dan mereka semua tertawa. Dan itulah awal mula akar trauma paling awal. Garou tumbuh jadi remaja yang punya bakat bela diri. Dia masuk dojo Silver Fang atau dojo milik Bang. Di sana bakatnya diakui, tapi ada masalah. Bang gak ngebentuk dia jadi filosofi equality, tapi Bang malah ngebentuk dia jadi senjata. Sehingga ketika Garou melampaui murid lain, dia justru semakin yakin bahwa dunia ini unfair. Dan puncaknya adalah ketika Bang mengusir Garou dari dojo setelah Garou mengamuk terhadap murid lain. Garou merasa dibuang. Ya, seperti monster. Inilah yang terjadi dan membentuk sosok Garou. Hero Hunter Arc. Garou memburu hero bukan untuk jadi jahat, tapi untuk membuktikan bahwa sistem dunia bisa diputar. Dan di fase ini dia masih manusia, tapi tubuhnya mulai memperlihatkan adaptasi abnormal. Selama bertarung, luka-lukanya sembuh lebih cepat dari normal, and this is the beginning of evolution. Dan puncak pertama monsterification awal yaitu pertarungan dengan Royal Reapers. Di sini Garou hampir mati, disiksa dan dipermainkan. Terpicu dengan insting bertahan hidup, bangkit dalam kondisi hampir mati. Inilah titik di mana Garou bukan hanya pukul hero, tapi menjadi entitas predator. Setiap fight besar dia naik tier.
Yang pertama, Dead Gatling dan tim. Kedua, Bang dan Bom. Ketiga, Genos. Dan yang terakhir bahkan hero kelas S 1 demi 1. Setiap pertarungan gak ngebuat dia melemah, justru tubuhnya upgrade diri sendiri. Bukan latihan, ini namanya self-natural selection by trauma. Garou berubah sendirinya seperti proses evolution speedrun. Hingga akhirnya bertemu Orochi. Orochi ini monster hasil pembudidayaan monster, eksperimen, desain. Garou adalah monster hasil tekanan. Di titik ini, Kotetsu menyebut Garou sebagai monster yang terbentuk oleh dunia, bukan diciptakan. Oke, di sini mulai seru. Monster God Tentang. Fase berikutnya, entitas misterius yang di fandom disebut sebagai God memberikan blessing. Garou memakai kekuatan cosmic evil. Dan inilah yang membuat dia setara atau bahkan sedikit di atas God level. Dia bisa copy style dan bisa copy teknik. Bahkan bisa memanipulasi fisika tertentu. Pertarungan final melawan Saitama. Ini bukan pertarungan fisik aja, ini lebih ke pertarungan ideologi. Garou ingin membuktikan bahwa pahlawan bisa kalah dan monster bisa menjadi puncak evolusi. Saitama, dia hanya ingin menghentikan pembantaian dan menyelamatkan anak kecil. Tiap panel, logika power scaling runtuh. Saitama nggak punya batas kekuatan, sedangkan Garou punya infinite evolution. Tapi Saitama tetap di atas. Garou sudah mencapai titik dewa jahat kosmik. Saitama nggak pernah terkalahkan. Hingga akhirnya Garou menerima keberadaannya nggak akan pernah bisa mengalahkan Saitama. Dan titik paling emosional, Garou menyerah dan meminta Saitama untuk menghentikan semua hal ini. Garou mengalahkan ratusan hero, tapi kalah kepada satu manusia yang nggak pernah ingin membunuhnya. Itulah akhir garis evolusi Garou. Nah, moral yang bisa kita ambil di sini, Garou itu bukan monster jahat. Garou adalah manifestasi luka batin seorang anak kecil yang benci ngelihat kebenaran yang dipaksakan dan mencoba membalik dunia. Tapi dia lupa satu hal, menjadi kuat bukan berarti benar dan menjadi monster bukan berarti bebas dari kegelapan. Itulah tragedi Garou. Kalau lu suka pembahasan asal-usul karakter tertentu, jangan lupa follow, like, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.